Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Wolf Creek seri kedua. Film ini telah dirilis pada tahun 2013. Buat kalian yang belum nonton seri pertamanya, saya sarankan agar menonton terlebih dahulu. Linknya saya taruh di deskripsi. Film ini masih menceritakan seseorang psikopat yang bernama Mick yang suka berburu manusia. Dan film ini juga diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Australia. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang polisi yang sedang berjaga di pinggir jalan. Tak lama kemudian ada mobil yang melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 km per jam. Walaupun kecepatan mobil itu masih di bawah 100 km per jam, mereka berdua tetap akan menilangnya, dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang. Saat berhasil menghentikannya, pengemudi itu langsung turun dari mobil. Dan yah, pengemudi itu bernama Mick. Sang polisi lalu berkata bahwa dia melebihi kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama mereka langsung menilangnya. Karena kesal saat ditilang, Mick pun menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang menyetir langsung tewas seketika. Alhasil membuat mobil itu terjungkal dan masuk ke dalam parit. Mick lalu menghampirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Untuk menghilangkan jejaknya, dia kemudian membakar kedua polisi tersebut. Scene kemudian berpindah pada pasangan muda Jerman yang bernama Rutger dan juga Katarina. Mereka sedang menumpang ke suatu mobil untuk pergi ke Wolf Creek. Sesampai di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Tak terasa hari sudah mulai menjelang malam. Mereka pun membuka tenda untuk menginap di dekat situ. Di tengah malam, Mick secara tidak sengaja melihat cahaya kecil dari kejauhan. Dia pun segera pergi ke cahaya tersebut. Sesampai di sana, Mick lalu bertemu dengan mereka berdua. Rencananya Mick akan memberikan tumpangan kepada mereka. Akan tetapi Rutger menolak hal tersebut. Karena penolakan itu membuat Mick menjadi marah dan langsung menusuk Rutger. Sementara si wanita dipaksa bercocok tanam dengannya. Di saat yang bersamaan Rutger bangkit dan langsung memukul Mick dari belakang. Akan tetapi Rutger dikalahkan dengan sangat mudah. Saat itu juga Mick langsung membunuhnya. Setelah itu dia mencekik Katarina hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar dia melihat Rutger yang sedang dimutilasi oleh Mick. Mengetahui hal itu, Katarina langsung berlari sekuat tenaga. Mick yang mengetahui Katarina kabur akhirnya mengejarnya. Saat di jalan, Katarina berhasil ditemukan oleh turis Inggris yang bernama Paul. Paul lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mick. Hingga pada akhirnya mobil Paul terhenti saat menabrak pohon. Mick lalu keluar dari mobil dan menembak Katarina saat itu juga. Beruntungnya Paul masih bisa kabur dari kejaran Mick. Ia lalu meninggalkan mayat Katarina di tempat tersebut. Keesokan harinya, Paul yang kehilangan arah membuat dirinya tersesat. Tak lama kemudian datanglah sebuah truk yang ternyata pengemudinya adalah Mick. Mengetahui hal itu, Paul langsung masuk ke mobil itu dan bergegas pergi dari tempat itu. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara mereka berdua. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur dari kejaran Mick. Akan tetapi tiba-tiba saja ban mobilnya pecah. Ia pun langsung oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Mick yang melihat itu langsung menabrak Paul. Alhasil mobil Paul langsung jatuh ke dalam jurang. Tidak hanya itu saja, ia dengan sengaja membiarkan truk yang di bawahnya menabrak mobil Paul dengan harapan dapat membunuh Paul. Tapi ternyata Paul berhasil keluar dari mobilnya. Karena sudah tidak punya kendaraan lagi, Paul lalu berjalan kaki untuk mencari bantuan. Setelah lama berjalan, Paul yang sudah tidak kuat lagi akhirnya terjatuh. Saat itu juga dia sekilas melihat sebuah rumah dan langsung bangkit untuk menuju ke sana. Saat sampai, Paul langsung terbaring lemah di depan rumah tersebut. Untung saja pemilik rumah itu sangat baik dan mengizinkannya tinggal di sana. Paul juga diberikan makan untuk mengisi tenaganya. Mereka juga mengajak Paul untuk pergi ke kota saat selesai makan. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu tak diundang, yang tidak lain adalah Mick. Pemilik rumah itu lalu mengambil senapannya dan segera mengusir Mick dari rumahnya. Mick lalu berpura-pura pergi dari sana.
Saat pemilik rumah menaruh senjatanya kembali, Mick datang kembali dan langsung menembak pria tersebut. Mick juga membunuh istrinya. Paul yang melihat hal itu langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Sementara Mick akan mengejar Paul dengan menggunakan kuda. Setelah lama mencari, akhirnya Mick menemukan Paul dan menghajarnya hingga pingsan. Saat terbangun, Paul sudah dalam posisi terikat di rumah Mick. Mick lalu datang menghampirinya dan berkata ini akibatnya jika ikut campur urusan seseorang. Mick kemudian mengajak Paul bernyanyi lagu Australia. Walaupun Paul dari Inggris, tapi dia juga memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mick mengajaknya bermain kuis tanya jawab tentang budaya dan sejarah Australia. Terdapat 10 soal yang harus dijawab Paul. Jika salah, jarinya akan dipotong. Dan jika berhasil menjawab 5, maka Paul akan dibebaskan. Paul berhasil menjawab 2 soal pertama dengan sangat mudah. Saat soal ketiga berlangsung, Paul juga berhasil menjawabnya dengan benar. Akan tetapi, Mick menganggap bahwa jawabannya adalah salah. Alhasil, Paul harus kehilangan 1 jarinya. Pertanyaan pun kembali dilontarkan kepada Paul. Walaupun jawabannya sudah benar, Mick tetap menganggapnya salah. Paul pun meminta untuk memotong jari pada tangannya yang satu. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengambil palu yang ada di dekatnya. Ketika Mick sedang mengambil minuman, Paul diam-diam menaruh palu di sampingnya. Ia pun kembali disiksa oleh Mick saat Mick berkata bahwa dia menyukai sesama jenis. Saat ada kesempatan, Paul dengan cepat memukulnya dengan palu tersebut. Paul pun langsung melepas ikatan di kakinya. Setelah itu, Paul lalu mencoba kabur dari tempat tersebut. Tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil di tempat itu. Dia juga melihat banyak mayat berserakan di tempat itu. Di saat bersamaan, Mick juga melepaskan hewan peliharaannya untuk mengejar Paul. Tapi untung saja Paul tidak digigit oleh hewan tersebut. Saat bersembunyi, Paul melihat ada bayangan Mick mendekatinya. Saat hendak memukulnya, ternyata itu bukan Mick, melainkan orang lain. Mick dengan cepat mencekiknya dan memukulnya hingga pingsan. Di saat tersadar, dia sudah berada di kota dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, polisi datang menghampirinya. Di akhir film diceritakan bahwa Paul mencoba menceritakan tentang Mick kepada polisi. Akan tetapi, Paul malah dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan di Wolf Creek. Selama penyelidikan, Paul mengalami gangguan mental dan dideportasi kembali ke negara asalnya, yaitu Inggris. Scene ditutup dengan memperlihatkan Mick yang berjalan untuk mencari mangsa selanjutnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita dari film Wolf Creek seri kedua. Dan untuk seri ketiganya ada rumor yang beredar bahwa akan tayang pada tahun 2022. Kita tunggu saja. Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa.